Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Pembelajaran 4. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke angkasa luar. Penjelajahan ke angkasa luar dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Hal itu juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satu hasil berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard, yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini digunakan untuk melakukan misi keliling dunianya secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang direncanakannya mulai bulan Maret 2015. Manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan energi surya karena bahan bakar fosil tersebut terbatas dan tidak dapat diperbarui serta mencemari lingkungan. Keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan yang berbahan bakar fosil adalah bahan bakar energi surya dapat diperbarui serta tidak mencemari lingkungan. Dampak bagi lingkungan dari penemuan tersebut adalah mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Dampak bagi masyarakat dari penemuan tersebut adalah banyaknya alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam pemakaian transportasi udara, serta memberikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Hingga saat ini, manusia masih berupaya keras untuk meningkatkan dan menemukan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Modernisasi menuntut segala sesuatu lebih cepat dan efisien, termasuk sistem transportasi baik air maupun udara. Sekarang, coba kalian baca artikel yang berjudul Pengaruh Modernisasi terhadap Perkembangan Sistem Transportasi Air dan Udara berikut ini. Nah, setelah membaca artikel tersebut, sekarang kita akan mengisi tabel perbandingan alat transportasi air dan udara sebelum modernisasi dan setelah modernisasi. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya pada sistem transportasi darat saat ini. Nah, berikut ini adalah dampak positif dan negatif dari modernisasi sistem transportasi air atau udara terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat antara lain: 1. Untuk transportasi air dan udara dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang jauh. 2. Untuk transportasi udara dapat mengantarkan masyarakat ke tempat yang sulit dijangkau. 3. Untuk transportasi udara dapat berpergian lebih nyaman. Kemudian yang keempat, meningkatnya perekonomian. Kemudian yang kelima, untuk transportasi air, biaya transport relatif lebih murah. 6. Untuk transportasi air dapat mengangkut lebih banyak muatan. Dan yang terakhir, untuk transportasi udara, waktu tempuh akan lebih cepat. Selanjutnya, dampak positif terhadap lingkungan. Yang pertama, interaksi makin intensif terutama lingkungan sosial. 2. Lingkungan lebih tertata terutama lingkungan buatan. 3. Meningkatkan perekonomian. Selanjutnya, dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain: 1. Tingkat kenyamanan hidup berkurang terutama permukiman di sekitar bandar udara atau transportasi udara. 2. Menimbulkan ketergantungan.
Dan yang terakhir ada dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, menyebabkan polusi atau pencemaran baik udara maupun laut atau air. 2. Untuk transportasi udara dapat menyebabkan polusi suara. Dan yang ketiga, berkurangnya area hijau atau lahan produktif. Perkembangan alat transportasi telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat penggunanya. Berbagai alat transportasi telah silih berganti seiring dengan perkembangan teknologi. Alat transportasi bermesin kini menjadi pilihan utama untuk digunakan. Beberapa alat transportasi tempo dulu tersimpan di museum-museum, tetapi ada juga yang dijadikan benda koleksi oleh masyarakat. Sekarang, coba kalian baca cerita berikut. Nah, cerita berjudul Sepeda Ontel Warisan Kakek tersebut ditulis oleh Yoga T. Pada cerita tersebut, ada bagian yang paling disukai pembaca, yaitu ada pada bagian sepeda ontel antik tersebut kini harganya sangat mahal. Para pencinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi. Alasan pembaca menyukai bagian tersebut karena sesuatu barang yang sudah dianggap lama dan hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang dapat mempunyai nilai yang tinggi bila kita merawatnya dengan baik. Sekarang, coba kalian baca bacaan yang berjudul Sepeda Ontel Banjiri Kota Bandung berikut ini. Dari teks bacaan tersebut, kita dapat menemukan dampak persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan tabel berikut. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya!